Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Presiden Joko Widodo meminta Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk tidak membuat isu soal dirinya yang disebut ingin merebut kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati Soekarno Putri. Jokowi membantah pernyataan dari Hasto yang menyebut dirinya ingin merebut posisi ketum dari PDI Perjuangan, yaitu Megawati Soekarno Putri, di mana pernyataan ini disampaikan di sela kegiatan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Joko Widodo juga bergurau tentang dirinya yang pernah dituding jadi Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi pun meminta Hasto untuk tidak melontarkan tudingan itu. Ketua bukan Golkar. Pak Jokowi memilih PKK-nya. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut masa semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Mengambil alih enggak? Mas terkait Enggak ada seperti itu. Pernyataan mengejutkan dilontarkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ya, ia bilang Presiden Joko Widodo sempat berupaya mengambil alih kursi ketum PDI Perjuangan. Hasto menyatakan ada menteri yang powerful dan super powerful bertemu Rias Rasyid untuk ditugaskan bujuk Megawati agar kepemimpinan PDIP diserahkan ke Jokowi. Rencana tersebut terjadi beberapa bulan sebelum pemilu. Membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Pernyataan Hasto dibantah oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka dengan bilang tidak terjadi hal seperti itu. Gibran lalu mengatakan sebaiknya tidak lagi menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan ini. Mengambil alih enggak? Mas terkait Enggak ada seperti itu. Sebelumnya isu Jokowi incar kursi Ketua Umum Partai Golkar juga sempat berembus. Kala itu hubungan Jokowi dengan PDIP dikabarkan renggang pasca majunya Gibran jadi cawapres Prabowo Subianto. Menarik untuk diikuti apa langkah politik jadi Joko Widodo pasca selesai menjabat sebagai presiden pada bulan Oktober nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini menuding Joko Widodo incar kursi ketum PDIP yang saat ini diduduki oleh Megawati Soekarno Putri. Joko Widodo pun sudah membantah tudingan ini, Saudara. Kita bahas bersama dengan politik ataupun pengamat politik dari Universitas Airlangga, Mas Erlangga Pribadi, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Erlangga. Salam sehat, Mas. Pandangan Anda soal tudingan ini gimana nih? Iya, kalau memang tudingan tersebut itu benar, maka kita bisa melihat tentang itu hal tersebut bisa membuka puzzle yang muncul, yang kemudian selama ini menjadi pertanyaan terkait dengan mengapa kemudian terjadi pembelahan politik antara Pak Jokowi dengan partai induknya itu PDI Perjuangan ataupun Bu Megawati. Karena di mana sebetulnya hal itu salah satu jawabannya bisa jadi terkait bahwa apa yang kemudian bisa membuat presiden tetap berada dalam pusaran kekuasaan setelah menjadi presiden gitu. Nah, kemudian opsi itu kemungkinan bisa yang diambil adalah beliau berminat untuk menjadi ketua umum PDI Perjuangan setelah suksesi dari Ibu Megawati gitu. Jadi menurut Anda tudingan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto ini ada benarnya begitu? Kalau kita melihat bahwa saya juga tidak tahu pastinya seperti apa, yang tahu Mas Hasto, yang tahu Pak Jokowi, yang tahu juga kemudian Bu Megawati dalam hal ini. Tapi tadi saya utarakan bahwa kalau itu benar, gitu. Kalau itu benar, oke. Meskipun sudah dibantah oleh Presiden Joko Widodo begitu ya. Tapi kalau dilihat ini kan ini masih tudingan, kemudian ingin merebut kursi ataupun mengincar kursi ketum PDIP. Kans Jokowi gimana menurut Anda? Kapan itu, Mas? Sekarang apa atau Nanti ke depannya, ketika ke depannya, Mas.
Oke, kalau begini, kemudian kalau kita lihat bahwa pernyataan tersebut kita belum tahu pasti benar Betul, tidaknya, ini harus kita tapi garis logis. bawahi sama-sama ya, Mas Ya, Erlangga ya. itu Belum catatan tahu penting. kebenarannya seperti apa. Ya, tapi Mm-mm. kalau kemudian kita melihat dalam rasionalitas kepentingan masing-masing aktor, Mm-mm. itu adalah sebuah fenomena politik yang logis bisa terjadi. Oke. Karena tentu eh, Pak Jokowi menimbang tentang apa yang kemudian bisa membuat beliau tetap berada dalam pusaran kekuasaan setelah beliau tidak lagi menjadi presiden. Mm-mm. Dan PD Perjuangan adalah partai yang terbesar dalam konteks partai politik di Indonesia. Gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat sekarang, bisa jadi bahwa Pak Jokowi tetap berminat untuk menjadi ketua umum PD Perjuangan, Mm-mm. tapi kemudian kalau kita lihat bahwa kalau kita lihat kemungkinannya hal itu agak sulit gitu karena eh, persoalan pertarungan politik yang beberapa waktu terakhir ini muncul terkait dengan Mm-mm. tampilnya pasangan Prabowo Gibran yang disupport oleh presiden dan kemudian partai sendiri PD Perjuangan sendiri melihat bahwa hal itu cukup menyakitkan bagi mereka karena kemudian dalam pandangan PD Perjuangan juga berlangsung melalui tidak saja Mm-mm. pemihakan dari presiden tapi juga penggunaan alat-alat dan sumber daya negara untuk mengalahkan pasangan dari Ganjar. Nah, ini membuat eh, kesannya sangat kuat bahwa dari internal PD Perjuangan sendiri masih belum bisa menerima Pak Jokowi. Oke. Nah, hal ini yang menghambat beliau apabila beliau masih hendak kemudian Hmm. menjadi ketua partai. Apabila ingin gitu ya, jika Ya, ingin mengincar ketum PDIP ini nampaknya akan sulit ya dengan hal yang seperti tadi Mas Erlangga jelaskan begitu. betul. Kalau begitu menurut Anda nanti jalan politiknya Joko Widodo pasca lepas menjadi presiden nanti seperti apa? Iya, kalau kita lihat bahwa opsi-opsi yang muncul bisa jadi misalnya mengambil misalnya kesempatan untuk Mm-mm. maju menjadi ketua umum Partai Golkar gitu. Oke. Atau iya, Ini juga atau opsinya kemudian sempat mengemuka ya isu menjadi ketum Golkar betul. ini ya. Heeh. Apalagi Golkar sendiri dengan perolehan suaranya Mm-mm. cukup lumayan, cukup besar gitu kan nomor 2. Mm-mm. Atau kemudian bisa jadi pilihan-pilihan tetap misalnya berusaha untuk mengambil alih PD Perjuangan masih menjadi opsi gitu. Dalam artian bahwa beliau tetap akan membuka saluran komunikasi dengan elit-elit partai. Tapi kemudian kalau menurut saya bahwa kemungkinan itu agak Mm-mm. sulit atau tipis untuk bisa diambil. Atau misalnya dengan partai-partai yang lain ketua umumnya kemudian bisa juga membangun negosiasi. Tapi kemungkinan yang paling memungkinkan saat ini atau posibilitasnya lebih kuat adalah Mm-mm. merapat ke Partai Golkar. Oke, ini menarik nih ya sejumlah kemungkinan langkah politik yang diambil oleh Presiden Joko Widodo pasca lengser begitu. Kembali lagi soal tudingan hasto nih, Mas Erlangga terhadap Joko Widodo yang mengincar kursi ketum PDIP. Ini menurut Anda ini nih arahnya kemana hingga akhirnya Hasto Kristianto ini melontarkan tudingan tersebut? Iya, kalau saya lihat bahwa tudingan atau statement dari Mas Hasto sendiri ingin kemudian menampilkan kepada publik bagaimana sebetulnya kontestasi dan pertarungan politik yang cukup panas di internal partai yang juga melibatkan posisi dari Pak Jokowi di sini, di mana hal itu terkait dengan upaya untuk memberikan informasi kepada publik tentang bagaimana apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri kemudian sangat kemudian tidak bisa diterima oleh partai dan memberikan reasoning tentang apa yang secara politik terjadi yang membuat kesan atau kemudian pandangan dari PD Perjuangan ataupun Ketua Umum sendiri kemudian menjadi negatif terhadap Mm-mm. Pak Jokowi. Nah, Kedepannya menurut penjelasan Anda itulah yang akan makin banyak begitu pernyataan-pernyataan yang akhirnya menjadi sorotan publik dari PDIP ke Joko Widodo? Saya pikir ke depan kita masih melihat bisa jadi akan dibuka hal-hal yang kemudian cukup keras dan cukup panas untuk kemudian diartikulasikan ke publik terkait Mm-mm. dengan apa yang berlangsung dalam konflik atau benturan internal dalam PD Perjuangan kalau kita melihat gelagat dari apa yang diutarakan Mas Hasto saat ini. Saya pikir bahwa ini masih baru
belum semua yang Oke, kita ibarat kata dalam kalau politik megang kartu itu. as itu baru satu kartu begitu ya menurut Anda ya? Betul, Masih banyak betul. kartu yang akan Jadi dikeluarkan. kartu trufnya belum ditampilkan, saya pikir Oke. begitu. Menurut Anda ada kartu truf tersebut? Saya pikir ada ya kalau misalnya karena kemudian bahwa kita tahu bahwa dialog dan kemudian negosiasi politik yang muncul sebelum Pilpres kemarin itu kan cukup alot ya, cukup intensif gitu. Nah, saya pikir bahwa banyak informasi-informasi kunci yang akan ditampilkan misalnya oleh elit partai. Itu dari PDIP-nya, yaitu Hasto Kristianto. Ya. Kalau dari Presiden Joko Widodo sendiri, Anda melihatnya bagaimana nantinya ke depan merespons, termasuk Gibran? Kalau melihat gaya komunikasi dan apa yang diutarakan oleh Presiden sendiri, kelihatannya cenderung untuk bersikap dingin atau kemudian tidak akan bereaksi ataupun melakukan statement yang banyak terkait dengan hal tersebut. Oke, baik, kita nantikan ya seperti apa nih nanti dinamika politiknya seperti apa. Ini MK juga masih berlangsung, kemudian kita juga masih menunggu hasilnya seperti apa. Terima kasih Mas Erlangga Pribadi, pengamat politik dari Universitas Erlangga telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Erlangga.